Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la rasula wa la nabiyya ba'dah. Asbahna wa asbahal mulku lillah walhamdulillah la syarika lah la ilaha illa huwa wa ilaihin nusyur. Asbahna ala fitratil islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin. Radina billahi rabbah wa bil islam dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasulah. Allahumma inna nas'aluka khaira hadzal yawm wa khaira ma ba'dahu wa na'udzu bika min syarri hadzal yawm wa syarri ma ba'dahu. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديثه الشريف khairul quruni qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum au kama qala alaihi afdhalus salatu wassalam. Yang saya hormati dan muliakan segenap pengurus Masjid Al-Aqsa Permata Bintaro City, tuan-tuan guru, panjenengan semuanya jamaah salat subuh Masjid Al-Aqsa baik yang online ataupun offline. Apa kabar semuanya Bapak-bapak, Ibu-ibu, sehat? Alhamdulillah. Hari ini kalau tidak salah 27 Rajab. Benar? Ada peristiwa penting mengingatkan kita, yaitu mukjizat Al-Isra wal Mi'raj. Apa Pak? Mukjizat. Harus ditambah kata-kata mukjizat. Banyak orang yang nggak tahu itu mukjizat. Kenapa disebut mukjizat? Karena peristiwa Isra dan Mi'raj ini di luar akal kemampuan otak manusia yang dipikirkan pada saat itu dan di luar jangkauan ilmu pengetahuan teknologi yang dimiliki masyarakat Arab ketika itu. Ya. Kecepatan cahaya itu per detik 300 juta kilometer kalau tidak salah. Berapa Pak? Tik seret 300 juta. Isra Mi'raj melebihi itu jangkauannya. Karena pada saat itu kendaraan transportasi yang paling cepat kuda, horse, itu pun jarang itu yang punya. Yang standar camel, naqah onta. Di bawahnya naqah himar, keledai. Di bawahnya keledai lebih lambat bigol. Lebih kecil dari keledai Pak Haji Samsuri.
Pak Haji Kasturi. Ya. Dibutuhkan waktu dalam tafsir Al-Qur'anul Azim ketika kita membahas ayat 1 surat Al-Isra. Sedikit ini saya kupas. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Ayat ini dimulai dengan kalimatut tasbih. Pensucian kepada Allah. Maha suci Allah. Berarti ada peristiwa besar yang Allah tampakkan kepada Nabi Muhammad dan Allah tampakkan ke alam semesta. Yang memperjalankan hambanya hanya di malam hari. Malam hari itu ba'da Isya, sebelum subuh itu malam. Kalau sudah subuh bukan malam namanya, pagi. Jarak tempuh antara Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa di Palestina itu membutuhkan waktu kalau naik onta 40 hari 40 malam. Berapa hari, Pak? Sebulan 10 hari. Nabi hanya bisa dinampakkan oleh Allah semalam tok. Bukan hanya sampai Masjidil Aqsa, tapi menembus langit. Ketujuh di atas langit ketujuh namanya Sidratul Muntaha. Panggonan ingkang sae. Pol-polan panggonan ingkang sae. Gitu Pak Kiai saya dulu maknanya. Tempat yang terbaik, yang paling mentok. Pol-polan panggonan ingkang sae. Pol-polan itu pul, paling terakhir mentok. Tempat ingkang saya yang terbaik. Selalu Nabi menerima apa yang kita kerjakan sekarang. Terakhir menjadi 5 waktu sholat. Yang sebelumnya 50 rakaat dan seterusnya. Yang ingin kita bedah adalah dari aspek mukjizat. Maka orang kafir Quraisy nggak yakin Nabi Muhammad sudah ke sana. Keesokan harinya pagi diceritakan oleh Rasul. Kalau engkau wahai Muhammad sudah sampai Al-Quds Palestina dan sholat kau di Masjidil Aqsa, berapa tiang Masjidil Aqsa itu? Urusan apa Nabi ngitung-hitung tiang? Sisi timurnya berapa tiangnya? Sebelah selatannya berapa? Sebelah utaranya berapa? Baratnya berapa? Semua tiangnya berapa? Saya pun waktu ke sana 2019 enggak saya hitung-hitung Bang Anton itu tiangnya. Cuma saya rekam aja. Karena itu tantangan datang, malaikat Jibril diutus menampakkan miniatur bagan kecil Masjidil Aqsa itu. Disebut oleh Nabi tiangnya sekian. Benar. Dasar hati sudah keras, kebencian lebih dominan daripada untuk menerima nilai-nilai kebenaran, tertutup hati itu. Nah, jadi bayangkan Pak, 40 hari 40 malam perjalanan Pak, jauh. Sekarang ditemukan teknologi, pesawat, chopper, helikopter, ya kan, jet, sebentar. Tapi pada waktu itu, makanya disebut dengan mukjizat, peristiwa yang hebat, yang luar biasa. Jelas Pak? Ini 27 Rajab peristiwa itu. Tahun dalam sirah, udah kita bahas beberapa tahun yang lalu, tahun ke-10 dari kenabian Muhammad SAW. Berarti usia Nabi di Isra Mi'rajkan umur berapa? 50, bagus. Tahun ke-10. 3 tahun sebelum beliau hijrah ke Madinah. Karena apa Pak? Sedikit mengingatkan kita peristiwa penting ini. Nabi mengalami sedikit dalam tanda kutip goncangan. Goncangan pada tahun ke-10 itu. Dahsyat cobaan. 1. Wafatnya ibunda tercinta istri beliau Ummul Mukminin Khadijah. Yang disebut dalam sirah Khadijah itu adalah kanat wazir sidq yang membenarkan dakwah Nabi dari kalangan wanita pertama kali. Di saat semua wanita mendustakan Rasul, Khadijah membenarkan apa yang
dibawa oleh Nabi produk dakwah Islam. Di samping itu Pak, Ibunda Khadijah adalah wanita yang memberikan dukungan secara materi. Karena dakwah itu perlu materi, didukung oleh dakwah, didukung oleh materi dakwah itu biar kuat. Tengok Nabi dikelilingi oleh orang-orang yang nanti kita akan bedah. Salah satunya Umar bin Khattab, Abu Bakar sudah. 10 yang dijamin masuk surga Pak, itu semua miliarder Pak. Semua orang-orang terkaya. Tengok ini, dahsyat. Semua. Pentingnya dakwah itu didukung oleh materi. Khadijah yang memberikan perhatian untuk dakwah Nabi secara materi. Maka di situ hikmah mengapa Allah memperjodohkan Nabi Muhammad dengan Ibunda Khadijah atau Ibunda Khadijah dengan Nabi Muhammad. Situ hikmahnya. Bukan dengan wanita-wanita gadis lainnya. Padahal Khadijah sudah menikah berapa kali? 2 kali disebut dalam sirah. Ya. Ayahnya seorang saudagar ulung di kota Mekah. Siapa namanya, Pak? Ayahnya Ibunda Khadijah. Khuwailid. Saudagar terkenal, mungkin grosiran terbesar lah kalau sekarang. Gabungnya Nabi di perusahaan trading perdagangan itu bukan membuat bangkrut, tambah datang keberkahan. Terus menggunung keuntungan-keuntungan yang didapatkan Ibunda Khadijah dari perusahaan perdagangan itu. Disitulah hikmah nanti Ibunda Khadijah membackup secara materi dakwah Rasulullah SAW. Wafat, bukan mati ya, wafat Ibunda Khadijah tahun ke-10. 1 bulan 5 hari, berarti 35 hari kemudian, orang yang beliau cintai, paman Nabi yang bernama Abu Thalib, wafat juga. Ya, 1 bulan 5 hari di sini disebut. Ya, setelah wafatnya Ibunda, goncang Nabi. Posisi kedudukan Abu Thalib itu Pak, adud, ini adud bahasa Arabnya, kana adudan, bemper. Makanya kalau kita tawaf, ini sebelah kanan ini dibuka, kain ihramnya taruh di bawah ketiak atau kelek bahasa Medannya, ketek, nampak, menunjukkan orang Islam ini kuat, berputar. Disebutkan kana Abu Thalib adudan. Abu Thalib itu menjadi ini lengan, bempernya Nabi SAW. Begitu wafat, hebatlah orang-orang kafir Quraisy secara fisik menyiksa Rasulullah SAW, mencemooh, terus semua datang terhadap sahabat Nabi. Sedih Nabi goncang. Bukan hanya sampai di situ. Yang melatar belakangi terjadinya mukjizat Isra dan Mi'raj ini ada 3. Wafatnya Ibunda Khadijah, 1 bulan 5 hari wafat lagi paman Nabi. Yang ketiga, kesedihan beliau diperlakukan ya yang tidak manusiawi dalam tanda kutip, diejek, dicemooh. Bayangkan anak-anak kecil dilibatkan untuk menghadang Nabi. Pak, kalau sudah anak kecil dilibatkan menemui orang penting umpamanya, itu Pak penghinaan besar. Dikerahkan ketika Nabi SAW didampingi oleh Zaid bin Harisah berangkat sekitar 37 kilo atau enggak 37 itu ke Hudaybiyah, 100 lah, 150-an kilo atau 135 kilo ke sebelah tenggaranya Mekah, namanya kota Taif. Nabi jalan, lembah Taif ada perkampungan Bani Thaqifah, di mana Nabi SAW dulu disusui di situ waktu kecil. Ada ibunya, Halimah namanya, ibu susuan. Berharap Nabi mendapatkan sambutan yang hangat, dakwah yang Rasulullah tawarkan diterima. Apa yang terjadi Pak? Ya Allah ya Karim. Di luar dugaan Rasulullah SAW, mulai pintu masuk sampai terus di ujung kampung itu dilempari batu, disambit, wah, dicemooh, wah. Sedih Nabi. Hanya untuk menawarkan dakwah Islam. Bayangkan Pak, kita sekarang enak-enak. Ya, enggak ada yang lempar-lempari kita dari rumah.
Sampai sini ber-AC, harum. Dengari pengajian, ya kan? Habis dengari pengajian, sholat suruh. Habis sholat suruh, gerobak datang, ya kan? Dulu Nabi sholat, dicekek-cekek. Oh, dilempari kotoran onta. Wallah, ya kari. Salawatullah alaika ya Rasul. Nah, kalau kita ke Madinah itu nangis kita. Melihat nampak tilas perjuangan Nabi diperlakukan seperti itu. Allah. Singkat cerita Pak. Disebutkan dalam sirah, dalam riwayat sahih, keluarlah Nabi dari kampung Taif itu sama mengadu kepada Allah lelah, bersandar di bawah pohon korma. Allahumma inni asku bathi wa huzni ilaik ila man takilluni anta rabbi wa rabbul mustada'afin. Ya Allah, aku curhatkan sedemikianlah maksimal apa yang bisa saya lakukan untuk mengajak mereka beriman kepadamu. Kepada siapa lagi saya mengadu kalau tidak kepadamu ya Allah. Engkaulah Tuhanku dan Tuhan orang-orang yang lemah. Disaksikan oleh siapa Nabi yang mendampingi Nabi? Zaid bin Harithah. Jangan salah binnya. Kalau Zaid bin Sabit, sekretaris penulis wahyu. Kalau Zaid bin Harithah yang mendampingi Nabi hijrah ke Taif. Datang malaikat Jabal yang menunggu. Kayak Taif itu di balik lembah semua, gunung semua. Kalau Bapak ke sana yang umroh plus Taif, main itu Pak, pelorotan modern itu. Apa namanya Pak Saiful? Playing pok. Apa? Kereta keren. Itu kalau kita di kampung dulu, di tengah hutan kita main gitu. Pakai tali. Talinya pun dari hutan, akar kayu. Sap, sap. Ya, nyebrang sungai enggak pakai sap. Ingat saya waktu anak-anak main. Iya, sekarang modern pakai keren. Kalau kita dulu pakai tali aja sap. Main-main pinggir sungai dulu. Ya. Malaikat menawarkan dengan perintah Allah, tumpahkan itu gunung di kampung mereka. Apa maknanya? Pendam mereka dengan gunung itu. Robohkan gunung itu, tutup mereka semua. Nabi jiwa besar. Pemimpin itu harus punya jiwa besar. Tidak boleh baper. Bahasa gaulnya nggak move on. Baper, bawa perasaan. Nabi tidak. Kalau kita mungkin cocok malaikat, hajar. Tidak perlu tambahi gunungnya. Nabi tidak. Apa Nabi berdoa? Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Allah. Cocok Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Penghulunya, pemimpinnya para nabi. Nabi berbesar hati. Ya Allah, berikan hidayah penduduk ini karena mereka belum mengetahui akan dakwah ini. Saya berharap di kemudian hari akan datang keturunan cucu dan anak mereka yang beriman kepadamu ya Allah. Wih, yang kedua Pak, jiwa besar. Yang kedua, pemimpin itu harus ada harapan. Punya harapan, optimis. Jangan pesimis. Tengok, Nabi optimis dia. Benar Pak. Nanti begitu Nabi hijrah ke Madinah, mendekati Fathu Makkah, ini para pimpinan orang Taif datang ke Madinah menyatakan keislamannya. Semua penduduk Taif kemudian beriman. Allah. Nabi kemudian rehat sejenak sebelum masuk Makkah. Ini karena ini peristiwa Isra Mi'raj ya. Saya ceritakan ini penting. Mengingat napak tilas itu. Duduk. Satu-satunya orang yang mendapatkan hidayah ketika Nabi datang ke Taif berdakwah, orang ini Pak. Apa hikmahnya? Saya kasih ke depan. Hidayah tidak mengenal status orang. Kaya, miskin, pengusaha tidak mengenal. Hidayah itu Allah berikan kepada yang Allah kehendaki. Penjaga kebun. Penjaga kebun. Pak Bon, bahasa Jawa ini. Tergerak hatinya, tengok ada seseorang kecapean Nabi. Kemudian dia ulurkan dalam sirah,
anggur, buah anggur. Kan di Taif itu anggurnya enak-enak. Sebelum corona kita bawa jamaah. Allah, saya makan anggur ternikmat itulah di Madinah itu. Sorong gerobak depan hotel, inap anggur. Fresh, Pak. Tak ada sedikit pun kerasnya. Lembut. Anggur yang hijau itu. Saya makan anggur itu dengan jamaah paling nikmat itu. Tidak ada pengawet, tak ada mungkin apa itu. Cairan apa itu, Pak? Formalin untuk pengawet. Wah, nikmat. Saya rasakan sukar sekali. Si ada kita masukkan freezer di kamar hotel. Habis itu makan dengan jamaah satu kamar. Allah. Taif anggurnya enak. Apa yang kemudian Nabi lakukan? Nabi menerima hadiah. Nabi dan ahlul bait keluarga Nabi tidak menerima zakat. Ahlul bait tidak bisa menerima zakat. Tapi sedekah pemberian diterima Nabi. Kalau mau ngetes Habib beneran atau tidak, kasih aja zakat. Tes. Bib, saya mau zakat, Bib. Nah, kalau dia diterima zakatnya untuk dia, bukan ahlul bait. Karena ahlul bait nggak nerima zakat. Kalau sedekah diterima. Nabi sodorkan itu, diambillah anggur itu. Pak, ada lagi pelajaran penting. Nabi mengucapkan adab makan dan minum. Bismillah. Bismillah. Panjangannya Bismillahirrahmanirrahim. Kaget penjaga kebun ini. Innahu qawlu ahlu hadal balad. Ini ucapan pernah saya dengarkan dari negeri saya. Dari kampung saya. Nabi kemudian bertanya, min ayyi baladin anta? Anda dari negeri mana? Kampungmu mana? Ana min Nainawa. Saya dari Nainawa. Nainawa itu Musil di Syam, arah ke Suriah. Apakah jawaban Nabi? Innahu qaryatu rajulin saleh Yunus bin Matta alaihi salam. Di kampungmu berasal dulu ada orang soleh lahir Nabi Yunus bin Matta. Kaget lagi orang ini. Wa ma adraka ma Yunus bin Matta. Dialognya panjang. Apa yang kau ketahui tentang Yunus bin Matta? Kata penjaga kebun ini. Apa jawaban Rasulullah SAW? Masih ingat? Huwa akhi. Huwa akhi. He is my brother. Dia saudara. Huwa nabiyun wa ana nabiyun mursal. Dia seorang nabi dan saya seorang nabi yang diutus penutup para nabi. Disinilah Adas baru tahu bahwa orang yang di hadapan dia yang dikasihkan sedekah hadiah anggur adalah nabi akhir zaman. Faqabbala jabhata Rasulillah SAW, dicium kening Rasulullah SAW oleh Adas. Nama penjaga kebunnya ingat-ingat Adas. Siapa, Pak? Adas. Wa rukbatai, dan lutut Nabi dicium. Fa aslam, kemudian masuk Islam, bersyahadat. Satu-satunya, Pak, only one person, satu-satunya orang yang masuk Islam. Nabi kemudian masuk kota Mekah. Ya, di perjalanan Nabi sholat, kemudian para jin datang, ya, jin muslim menjadi makmum. Maka di pinggir kota Mekah itu ada disebut masjid jin dibangun. Itu peristiwanya. Itu sekelumit Isra Mi'raj. Maka Isra Mi'raj itu mukjizat. Mengalami kejadian itu, Allah nampakkan kebesaran Allah. Muhammad, istrimu tak ada apa-apanya, pamanmu tak ada apa-apanya. Kesusahanmu di Taif juga akan hilang dengan peristiwa Isra Mi'raj. Dihibur oleh Allah, dinampakkan kebesaran Allah. Allah. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala. Oleh-oleh dari peristiwa Isra Mi'raj itu adalah sholat. Apa, Pak? Sholat itu. Makanya sholat itu diterima Rasul, mandat SK-nya bukan di atas tanah, Bang. Bukan di atas tanah sholat itu diterima. Di atas apa, Pak? Di atas langit yang ketujuh. Maka sholat itu tinggi kedudukannya. Maka jangan meremehkan sholat. Kalau yang lain-lain, perintah wahyu yang lain, di darat. Diterima di Mekah, di atas tanah. Diterima di Madinah.
Tetapi sholat diterima di atas langit ketujuh di Sidratul Muntaha. Makanya wajar Nabi kemudian mengatakan sholat amalan yang pertama kali nanti dihisab. Ingat-ingat itu Pak. Sholat itu perintahnya bukan datang, diturunkan, diterima Nabi di atas tanah. No, tidak. Di atas langit yang ketujuh. Nah, kalau kita nalar, kita kaji, ya, apa yang tersirat, berarti dahsyat sholat itu. Ya, maka anak-anak kita yang sudah akil balik, di maintenance sekali, dinasihati, jangan tinggal sholat. Sejak kecil diajarkan. Kalau dia sejak kecil umur 7 tahun belum diajarkan, khawatirnya nanti akil balik dia tidak sholat. Kalau orang muslimah sholat aja enggak, parah. Parah sekali itu. Itu standar minimal. Karena rukun Islam. Sholat 5 waktu aja enggak. Bahasa kami orang Medan, ngapain hidup? Mati aja sekalian. Ngapain hidup? Allah kasih nikmat banyak. Ustaz, saya nggak tahu sholat. Belajar. Nggak ada guru, ada internet. Nggak bisa alasan nanti di hadapan Allah. Nggak ada alasan, Pak. Allah kejar. Saya di pelosok apa? Nggak ada lagi. Semua datang cahaya dakwah itu di mana-mana. Bapak Ibu jamaah sekalian yang rahmat Allah Ta'ala. Bagian kedua, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Sebagaimana diumumkan tadi. Masih ada waktu, Pak. Syuruk jam berapa syuruk? Syuruk jam berapa? Jam 6. Kurang ya? Enggak ada tulisan syuruk di situ. Ada ya? Jam 5.58 itu syuruk. Oke. Masih ada waktu. Umar bin Khattab ini salah satu dari 10 sahabat yang dijamin langsung masuk surga. Langsung masuk surga. Ini menunjukkan syaraf kemuliaan Umar bin Khattab setelah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Wafatnya beliau pun Pak ditusuk dari belakang Pak. Berarti menunjukkan saking dahsyatnya syaja'ah keberanian Umar, tidak ada yang berani berhadapan dengan dia. Pak, kalau orang ditusuk dari belakang, itu berarti Pak menunjukkan orang yang menusuk itu diam-diam. Waktu sholat. Ya, wafat beliau ketika melakukan sholat subuh, mengimami sholat subuh. Ya. Di bulan Zulhijjah tahun 23 Hijriah. Ditusuk 6 kali tusukan baru tumbang beliau. Berarti kuat Umar bin Khattab. 6 tusukan. Kita 1 tusukan udah ngelepar Bang. Ini 6 kali Bang. Ya. Seorang majusi namanya Abu Lu'lu'ah. Ya. Dia ini budak pelayannya seorang Persia yang bernama Fairuz. Makanya kalau punya anak tidak usah dinamakan Fairuz. Ini majikan yang menyuruh Abu Lu'lu'ah membunuh Umar. 6 tusukan Pak. Dari belakang. Berarti kalau normal tidak ada yang berani dengan Umar. Setan kepala hitam dan setan halus pun tidak berani. Paham? Paham Pak? Setan kepala hitam manusia. Tidak ada yang berani dengan. Dahsyat. Setan halus. Kalau beliau jalan sebelah kanan, setan halus yang nggak bisa kita tengok. Setan itu melipir sebelah kiri. Dahsyat Umar. Islam, agama kita juga dibutuhkan sosok kayak sahabat Umar ini. Harus ada. Orang-orang pemberani saja. Ya. Bagaimana kisahnya beliau? Apa prestasi beliau? Ya, ketika menjabat sebagai khalifah berapa tahun lamanya? Kita akan bahas. Umar bin Khattab huwa Umar bin Khattab bin Nufail. Nama aslinya Umar bin Khattab bin Nufail. Min Bani Addi, dari Bani Addi. Min qabilati Quraisy, dari suku terpandang suku Quraisy. Suku Quraisy itu suku mutlak mulia di kota Mekah. Wa huwa asgharu minan Nabi sallallahu bi 13 aman. Umar bin Khattab usianya lebih muda 13 tahun dari Nabi SAW. Berarti kalau Nabi 40, Umar berapa? Di minus 13. Berapa? Berapa Pak?
lebih muda 13 tahun. Waktu jahiliyah memang sudah nampak kepiawaian, keberanian beliau. Wa kana yakumu bi a'malis safarati fil jahiliyati idza waqa'at khilafatun aw hurubun baina butuni Makkah aw baina Makkah wa ghairiha min qabailil manatikil ukhra. Umar bin Khattab kalau terjadi persengketaan antara suku-suku di kota Makkah dengan suku-suku yang lain, beliau menjadi penengah. Pak, kalau orang nggak pemberani nggak bisa gitu, Pak. Jadi kalau ada percekcokan waktu itu, Umar yang mendamaikan. Wa fis sanawatil ula minal bi'tsah, di tahun-tahun awal dari kenabian, kana min asyaddin nasi adawatan li Rasulillah SAW walil islami walil muslimina ajma'in. Beliau di tahun-tahun awal, Pak, adalah orang yang sangat dahsyat permusuhannya kepada Rasul SAW dan kepada kaum muslimin. Di awal-awal tahun daripada Rasulullah SAW menerima wahyu. Berapa tahun berjalan? 5 tahun, Pak. Tahun pertama sampai kelima itu dia musuhi Nabi. Paslah Allah takdirkan, Allah buka hati beliau pada tahun ke-6 dari kenabian Muhammad SAW. Berarti umur beliau berapa? Kalau tahun ke-6 berarti umur Nabi 46. 46 dikurangi 13. Pak Saiful, Pak Kunting, Pak Kusturin. Berapa itu? 46 minus 13. 33 tahun. Umur 33 lah beliau masuk Islam. Tahun ke-6 dari Bi'tsah. Tahun pertama kelima, dahsyat memusuhi. Tidak ada waktu hari kecuali memusuhi Rasul. Ya. Wa fi sanati sadisati minal Bi'tsah syarahallahu sadrahu lil Islam. Tahun ke-6 dari kenabian, tepatnya usia beliau 33 tahun, Allah lapangkan dadanya. Pak, ini penting redaksi ini. Orang yang menerima hidayah Islam itu, Bang, Pak, itu biasanya dibukakan hatinya oleh Allah lebar menerima kebenaran Islam. Tidak disempitkan. Otaknya langsung berpikir, hatinya kemudian berperang. Diangan-angannya, dipikirkannya. Allah bukakan hati beliau. Syaraha. Alam nasrah laka sadra. Syaraha yasrah, dilapangkan dadanya untuk menerima Islam. Dan wakana Islamu Umar, masuk Islamnya Umar, nasron kabiron, menjadi kemenangan besar bagi kaum muslimin. Semakin kuat dakwah Rasul setelah masuk Islamnya Umar bin Khattab pada tahun ke-6. Pak, jelas? Karena nggak ada yang berani lagi. Dia jadi bemper. Walamma udzina lil muslimina bil hijrah, ketika kaum muslimin diperkenankan oleh Allah, diizinkan oleh Allah hijrah ke Madinah, satu-satunya, only one person, satu-satunya orang, sosok yang pindah dari Mekah ke Madinah terang-terangan terbuka, Umar. Dahsyat Umar radhiyallahu anhu. Dahsyat. Kalau beliau masih hidup, tidak ada yang berani-berani ganggu-ganggu Islam. Habis dengan dia. Satu-satunya. Sampai Nabi saja berondok-berondok dengan Abu Bakar. Tahu berondok-berondok? Ndelik-ndelik. Ngumpet-ngumpet. Ini mengajarkan kita juga hikmah Rabbaniyah. Hikmah dari Allah. Mengambil ikhtiar. Kalau Umar beda. Terang-terangan. Bahkan sehari sebelum beliau hijrah, disebutkan dalam sirah, Pak, tengok Pak. Dahsyat. Yatufu haulal Ka'bati sab'ata aswatin. Sab'a marrat. Beliau tawaf mengelilingi Ka'bah 7 kali putaran. Allah.
Faqal, selesai tawaf beliau kemudian berkata lantang, Godan, tomorrow, besok. Umar, sayuhajir ilal Madinah, akan berangkat ke Madinah, meninggalkan kota Mekah, talbiyatan nida Allah, memenuhi panggilan perintah Allah. Man yuridu minkum, siapa di antara kalian yang hendak atau ingin an yakuna auladuhu yatama, anak-anaknya menjadi yatim. Siapa yang ingin anaknya jadi yatim? Fayuqabil Umar godan huna, temui Umar besok di sini. Wa man yuridu minkum an takuna zaujatuhu harmalatan, siapa kalian yang ingin biniknya, istrinya jadi janda? Fayuqabil Umar godan huna, temui Umar besok di sini. Allah ya karim, setan kepala hitam tak ada yang berani. Besok mau hijrah dia tengok, tidak ada yang berani, tidak ada yang nemu. Dahsyat radhiyallahu, Pak, keberanian digunakan di jalan Allah. Tidak ada yang berani. Tengok kanan, kiri, belakang, tidak ada yang nemui beliau. Satu-satunya yang alanan, terang-terangan terbuka. Bukan sirron. Sirron itu bahasa Inggrisnya silent. Diambil dari bahasa Arab aja sepul. Sirron, silent, sirron. Jeplak kabeh itu. Sirron, silent, sirron, silent. Benar kan? Mirip enggak? Mirip enggak? Mirip. Sirron, silent, sirron. Nah, bukan sembunyi-sembunyi. Bukan. Terang-terangan beliau. Dahsyat. Radhiyallahu anhu. Seraya beliau menantang, yang ditantang zu'ama Quraisy, para pembesar Quraisy. Tiba di Madinah, Pak. Wa fil Madinati Munawwarah. Apa posisi Umar? Kana ahadal muqarrabin ila Rasulullah. Satu dari sekian sahabat berada di ring pertama yang dekat dengan Kanjeng Rasulullah Nabi kita Muhammad SAW. Sebagai bukti kalau beliau orang yang dekat dengan Nabi, teringat kita sebelum Fatu Makkah terjadi, Abu Sufyan pernah datang ke Madinah memohon permaafan. Mohon maaf atas kesalahan orang-orang Quraisy di Mekah yang telah mereka lakukan, menyerbu malam hari di satu perkampungan suku kecil di Mekah, suku kecil di Mekah, yang suku kecil ini menyatakan loyalitas, afiliasi dukungannya kepada Rasul. Diperlakukan, diserang tiba-tiba. Nabi mendapat berita itu marah besar. Sebelum Nabi melakukan bersama sahabatnya panisem, ya, untuk orang-orang kafir Quraisy, Abu Sufyan belum mendapat hidayah. Abu Sufyan datang ke Madinah. Di antara yang beliau sampaikan kepada Rasul agar dimaafkan. Nabi dalam sirah itu redaksinya la yaltafit ilaih. Nengok sedikit pun wajah Abu Sufyan tidak. Karena Nabi tahu ini pelanggaran berat. Orang yang memberi dukunganku kau serang tiba-tiba di malam hari lagi tidur, sementara perjanjian sudah ditandatangani tahun ke-6 Hijriah di mana? Hudaybiyah. Kalian melanggar. Sungguh awan langit Madinah ini akan menjadi air hujan kemenangan. Ya. Orang-orang yang kalian zalimi. Nabi nolak mentah. Mentah-mentahan ditolak. Misi daripada Abu Sufyan. Habis itu Abu Sufyan datang ke Abu Bakar. Kalau Nabi saja tidak memaafkan, tidak memberikan jawaban, apalagi saya, Abu Sufyan. Saya nggak bisa. Ma'ana bifa'il. Saya tidak bisa melakukan apa yang kau ingin sampaikan kata-katamu. Supaya saya sampaikan kepada Rasul. Ditolak intinya. Datang. Ini. Karena ahadul muqarribin. Umar ini orang yang salah satu yang dekat dengan Nabi. Datang Abu Sufyan ke Umar juga ngelobi. Kayak kalau orang lobby itu, Pak, orang yang di ring pertama di lobi-lobi. Maksud tujuan Bapak apa? Apa kata Umar? Bro, bahasa sekarang bro. Lai, bahasa kami orang Medan. Kalau kamu melakukan sebiji pasir kesalahan,
Ku hajar habis-habis kau di sini. Wah, gemetar Abu Sufyan. Nggak jadi menyampaikan apa. Kalau kau mau lakukan kesalahan sebiji pasir pun sekecil, habis kau kuat. Gemetar luar dalam Abu Sufyan. Balik dia dengan tangan kosong ke Mekah. Tahu misinya gagal, prediksi Abu Sufyan, Nabi SAW pasti akan menyiapkan pasukan. Situlah Pak peristiwa nanti Fatu Mekah itu. Abu Sufyan kemudian kepegang, kecekel dengan pamannya Nabi Abbas. Ketika beliau di tengah padang pasir antara Madinah dan Mekah, Nabi SAW menyalakan api, Pak. Ini untuk memancing musuh supaya datang. Itu cahaya, Pak. Cahaya gede, padang pasir, berarti kan nampak. Jelas? Abu Sufyan dengan dua orang temannya, ndepipis, berondok-berondok, delik-delik, mendekati. Kepegang dia. Kepegang musuh, besok pagi dibawa menghadap Nabi. Disinilah kisahnya Abu Sufyan kemudian masuk Islam. Yang sebelumnya dia sudah ditolak oleh Nabi ke Madinah misinya tadi. Bapak Ibu jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wa qad syahida aktsara al-ghazawat, Umar bin Khattab tidak pernah absen mengikuti setiap terjadi pertempuran. Mayoritas pertempuran beliau selalu hadir. Apa sifat Umar bin Khattab? Wa min abroji sifatihi, di antara sifat yang menonjol Umar, al-adlu. Al-adlu. Adil. Objektif. Wal azmu, dan punya azam tekad yang kuat. Oh Pak, mudah-mudahan keturunan kita ada yang diwarisi kayak sifat Umar ini. Amin. Tekad kuat, azam. Kalau punya sesuatu azam tekad, tidak pernah menyerah. Al-adlul mutlak, adil yang absolut. La zulma wala mahabah. Tidak ada di hadapan Umar yang namanya kezaliman. Kezaliman harus dihapuskan. Ketika beliau memimpin, hanya beliau nanti bawa gandum, diangkat sendiri. Ketika masa beliau memerintah, seorang ibu memasak apa Pak? Memasak air, ditaruh air di dalamnya itu batu. Anaknya lapar. Ma, kok nggak matang-matang, Ma? Batu pula matang gimana? Didengar oleh Umar. Dahsyat. Di samping sifat keberanian beliau, beliau menjadi orang yang rahim, welas, kasih sayang Umar. Diangkatnya, Umar berdosa, maka adil Pak. Ini kalau Umar nggak ngasih makan orang ini, zalim Umar nanti ditanya di hadapan Allah. Sekiranya ada onta saja, atau kuda, atau keledai merosot jalan di Kufah, jalan di Basrah berlobang, Umar nanti ditanya oleh Allah, mengapa keledai bigol itu jatuh terseret kakinya gara-gara ada jalan yang tidak baik. Maknanya apa Pak? Infrastruktur. Dahsyat Umar. Sekarang sebagian daerah, terutama di daerah kita, saya kalau pulang kampung itu agak susah itu jalan. Oh, nah, kayak di Jawa ini Pak, mulus-mulus. Oh kami, kadang-kadang lebih lama lagi dari Medannya masuk ke kampung tempat saya lahir daripada dari Jakarta ke Medan Pak. Benar Pak Haji Kasturi. Benar, butuh waktu itu. Karena apa? Jalannya jelek. Nah inilah pentingnya. Nggak ada kezaliman. Nggak ada basa-basi. Wal hazmul qaim 'ala ar-ra'y. Pegang prinsip, hikmah. Dipegang prinsip. Umar bin Khattab. Wa bi hataini sifataini wa ghairihima. Dari dua sifat tadi, adil, tidak ada kezaliman, punya tekad yang kuat, pegang prinsip hikmah, cocoklah beliau kalau sepeninggal Abu Bakar meneruskan kepemimpinan dalam pemerintahan Islam. Fakana khaira khalafin li khairi salaf. Beliau adalah orang yang khair khalaf. Ya, khair khalaf. Sebagai teladan bagi orang-orang yang datang setelahnya. Kita ini orang yang belakangan. Li khairi salaf.
ya, orang-orang salaf yang terbaik. Salaf itu artinya bukan salep ya, salep kalpanak. Salaf terdahulu, khalaf datang kemudian. Ini Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Nanti pertemuan yang akan datang kita lanjutkan injazat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, prestasi-prestasi Umar bin Khattab. Semoga Allah selalu meridhoi beliau ketika menjabat agak lama, Pak. 10 tahun 5 bulan. Lumayan lama beliau. Sebelum akhirnya tadi ditusuk berapa kali tusukan? 6. Lagi sholat subuh imam. Berarti kalau normal tidak ada yang berani dengan dia. Gitu loh. Normal musuh ada yang berani. Makanya saya bilang anekdotnya, setan kepala hitam dan setan halus tidak ada yang berani. Tidak ada yang berani dengan beliau. Dahsyat radhiyallahu anhu. Mudah-mudahan nanti kita ya di akhirat dipertemukan oleh Rasulullah dan para sahabatnya. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah. Demikian Pak, tidak usah banyak-banyak. Kajian kita tadi kita selingi tentang Isra dan Mi'raj. Nanti kita lanjutkan pertemuan terakhir bagian kedua, injazat, prestasi-prestasi, injazat. Itu prestasi daripada pemerintahan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Pak, ketika beliau menjabat perluasan Islam dahsyat. Ujung timurnya dicatat ini. Ujung timurnya itu sudah sampai Pakistan, Afghanistan. Zaman segitu loh. Pusat pemerintahan di Madinah. Ujung baratnya, nanti kita akan bahas pertemuan selanjutnya, ada di Libya. Afrika apa Pak Kasrin? Libya, Afrika Utara. Zaman segitu. Belum ada pesawat. Bapak jangan dipikir ada pesawat kayak sekarang. Perluasan ekspansi dakwah Islam. Ketika Umar radhiyallahu anhu menjabat. Wallahu a'lam bishawab. Kita lanjutkan nanti bulan depan insyaallah. Mudah-mudahan bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Nanti saya setelah ini izin tetap di sini ada online sampai jam 7 ya. Jam 6 lewat dikit lah nanti mulai. Mudah-mudahan panjang umur, sehat walafiat. Ramadan tinggal hanya 33 hari lagi. Amin. Kalau nanti Sya'bannya 29 berarti hanya 32 hari lagi. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan wa ballighna Ramadan wa ballighna Ramadan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.